Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kesadaran, apa kabar semua? Saya mendoakan Anda dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa bahagia tanpa syarat. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di pengajian Ahad pagi setiap hari Minggu, Ahad jam 5 pagi sampai jam 6 pagi di YouTube channel Nakoy ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan syukur karena saya memiliki Anda sebagai teman saya yang selalu mendukung, mensupport, mendengarkan, berbagi semangat dalam berbagai kesempatan di situasi pandemi COVID-19 ini, teman-teman hebat. Dalam kesempatan yang tidak lama ini, kurang lebih 10 menit ini, saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa salah satu yang harus kita prepare untuk memasuki situasi justru post COVID-19 setelah COVID-19 akan berakhir adalah bagaimana hidup kita lebih seimbang. Kita menyeimbangkan diri, kita menyelaraskan diri dengan berbagai aspek. Menghadirkan diri Anda dalam berbagai kesempatan adalah bagian terpenting dalam self-awareness, menghadirkan diri Anda sebagai seorang ayah ketika bertemu dengan anak Anda. Karena banyak ayah-ayah di Indonesia yang ketika bertemu dengan putra-putrinya, dia membawa egonya sebagai seorang manajer, sebagai seorang direktur, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang profesional sukses, sehingga kemudian anak-anaknya merasa dia bukan ayahku, dia adalah orang yang kemudian datang dengan berbagai aturan-aturan yang membuat anak ini akan jadi takut. Padahal dunia anak-anak itu adalah dunia bermain. Sementara dunia bisnis, dunia profesional justru nggak ada mainan. Sehingga terjadi jurang begitu jauh ketika orang tua pulang ke rumah, dia membawa ego besarnya tersebut, anak-anak sudah mulai nggak nyaman. Anak-anak sudah mulai menutup diri, ada power struggle yang menghalangi antara dia dan anak-anaknya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat yang great ya, situasi seperti ini justru Anda tinggalkan berbagai prestasi hebat-hebat itu sebagai sebuah momentum di kantor itu. Tapi ketika Anda pulang ke rumah, hadirlah sebagai seorang ayah buat anak-anak Anda yang bercanda, yang dia bergurau, yang dia kemudian merangkul, dan suasana-suasana yang nikmat itu kemudian biarkan mengalir sehingga anak-anak kita dia merasa menemukan sosok panutan, yaitu ayahnya gitu. Tidak hanya seorang ayah, seorang ibu juga serupa. Kalau Anda punya karir yang bagus, seorang ibu sukses di perusahaan, sukses dalam bisnis, sukses dalam bidang prestasi-prestasi di luar rumah, maka ketika Anda ke rumah, Anda hadir sebagai seorang ibu untuk putra-putri Anda. Kalau Anda ingin punya putra-putri yang melebihi apa yang Anda impikan, cita-citakan, maka dalam buku Seven Warners of Excellent Parenting, Anda harus menjadi seorang penghibur yang hebat. Jadi penghibur yang hebat buat putra-putri Anda. Penghibur, Anda menghibur mereka dengan kelucuan, dengan humor, dengan hal-hal yang menyenangkan ya teman-teman hebat. Nah, orang-orang yang kemudian dia menjadi penghibur untuk putra-putrinya, maka putra-putrinya akan mulai mencairkan penghubung, menghancurkan pembatas antara dia dan juga anaknya. Dan akan mudah Anda masuk ke sana. Anda akan mudah memberikan nasihat, pandangan, pendapat kepada putra-putri Anda ketika Anda kemudian mampu menghancurkan power struggle tersebut, yaitu ego tersebut. Teman-teman yang luar biasa, sahabat-sahabat yang great, dan keseimbangan ini hadir menjadi seorang orang tua buat putra-putri Anda adalah hal yang penting, justru menyiapkan diri post COVID-19 yang akan insya Allah akan berakhir nanti. Yang kedua juga menghadirkan diri, menghidupkan diri Anda dalam hal ibadah. Jadi Anda menghidupkan diri, hadir dalam ibadah Anda, sehingga kemudian setiap ibadah itu menjadi sebuah sarana komunikasi terbaik antara Anda dengan Tuhan, dengan Allah.
menikmati setiap rukunya, menikmati setiap sujudnya, menikmati setiap ya rokaatnya, bacaannya. Bukan kita dikejar deadline membaca Quran dengan deadline yang sedang ada susun sendiri, tapi kemudian menikmati setiap ayat-ayatnya sebagai sebuah tanda untuk sebuah perubahan hidup yang menjadi inspirasi teman-teman hebat. Hadir sebagai pribadi yang dalam ibadah itu bagian dari rezeki ya, post COVID-19 nanti insya Allah teman-teman hebat. Yang berikutnya adalah ya di keseimbangan hidup yang harus kita hadirkan dalam situasi pandemi ini adalah Anda juga hadir ya sebagai seorang tetangga buat tetangga Anda. Karena mungkin jauh sebelum ada pandemi, bisnis membuat Anda sebagian akhirnya nggak bisa menyapa, berangkat sebelum matahari muncul, pulang ketika larut malam, sehingga seperti nggak punya tetangga. Padahal ada tetangganya, tapi karena aktivitas bisnis, pekerjaan yang begitu menyita waktu, sehingga kemudian akhirnya kita nggak bisa hadir untuk tetangga gitu. Nah, menjadi makhluk sosial dan memiliki kecerdasan sosial dalam bermasyarakat juga bagian yang sangat penting dan harus kita syukuri di situasi pandemi ini. Walaupun Anda sedekahnya sebatas senyum, sebatas doa, bahkan sampai sedekah berbentuk makanan kepada tetangga, berbentuk materi kepada tetangga, ini akan menjadikan Anda adalah manusia-manusia pilihan di situasi pandemi COVID-19 seperti hari ini teman-teman hebat. Oleh karena itu dalam buku saya yang terbaru, 7 Rules of Excellent Parenting, saya tulis bahwa pagar yang paling hebat, pagar yang paling kuat bukan tembok dan besi, tapi pagar yang paling kuat adalah ya garpu dan sendok. Semakin sering Anda berbagi sendok, bukan sendok betulan Anda kasih ke dia, semakin Anda sering berbagi sedekah makanan kepada tetangga, tetangga akan menganggap bahwa Anda ini tetangga yang sangat baik, sehingga kemudian ketika Anda sedang keluar kota, tetangga itu akan menjaga aset-aset Anda tanpa diminta gitu. Sebagai bentuk persahabatan antar tetangga itu teman-teman yang hebat. Oleh karena itulah maka di dalam 7 Awareness, keseimbangan dalam ya bertetangga ini harus diaktifkan. Bahkan dalam 21 Days to be Transhuman, saya meminta kepada para alumni yang sedang mempraktekkan untuk sedekahnya itu kepada tetangga terdekat. Ya, tetangga terdekat juga sangat penting untuk kemudian menjadi powerful buat kita semua teman-teman hebat. Ya, dan keseimbangan yang harus kita siapkan juga menghidupkan situasi di dalam post COVID-19 ini adalah selain dalam ibadah, dalam tetangga, juga dalam yang disebut dengan dalam komunikasi antara Anda dan orang tua gitu. Komunikasi menghidupkan situasi komunikasi yang terbaik dengan orang tua dan orang lebih tua adalah hal yang terbaik saat ini ya. Ada banyak waktu bersama keluarga, ibu, ayah, kakak, adik, saudara, ponakan. Ini menjadi sebuah momentum untuk menguatkan kembali kekeluargaan Anda yang mungkin sedang sebelumnya pernah terpisah, terpecah, terbelah, disatukan oleh pandemi ini untuk Anda semakin lebih menyatu dalam berbagai situasi teman-teman hebat. Sahabat-sahabat Nakoi, teman-teman yang gue, dan ya keseimbangan yang berikutnya adalah dalam hal kesehatan. Kita juga dituntut untuk lebih aware, untuk lebih ya memantaskan diri dalam hal kesehatan kita agar tubuh kita sehat, sehingga kita bisa bekerja dengan nikmat, ibadah dengan nikmat, membantu orang dengan nikmat, ya melakukan apapun dengan baik ketika tubuh Anda sehat. Tapi ketika tubuh kita sakit, kemudian kita ya terlambat, kita akhirnya tergantung dengan obat, tergantung dengan semua itu ya. Akhirnya kita baru menyesal di ranjang rumah sakit bahwa kita pernah melakukan keputusan yang salah dalam kesehatan. Saya sering meminta kepada para peserta di pelatihan 21 Days ya untuk mulai membiasakan diri meminum air putih sebanyak mungkin ya. Dan ini saya sering melihat, dalam hal ini saya juga masih terus belajar, tapi istri saya adalah orang yang role model dalam hal
meminum air putih ya. Dan memang lebih sehat, lebih fresh, bahkan tampak lebih cerah, lebih muda, lebih cantik ya, karena efek dari air putih itu memang banyak memberikan ya pengaruh ke dalam tubuh teman-teman hebat. Jadi sahabat-sahabat yang great, teman-teman luar biasa ya, dan saya mendoakan Anda semua di situasi ini ya, sahabat-sahabat yang great, mari kita hidup lebih seimbang dan menyeimbangkan diri ya. Karena itulah yang juga sangat penting teman-teman yang great ya. Rasulullah juga mencontohkan bahwa hidupnya sangat seimbang. Ada waktunya untuk keluarga, ada waktunya untuk ibadah, ada waktunya ya. Rasulullah kalau ibadah pun ya di tengah malam itu lebih lama ya dibandingkan di siang hari. Karena malam itu betul-betul waktunya lebih longgar ibadah. Tapi ketika sedang ibadah, sedang sholat, kemudian diganggu oleh cucu-cucunya Hasan Hussein, Rasulullah sering menunda sujudnya, dia tahan untuk agar cucunya bisa bermain sebentar di pundak ya kakeknya gitu. Jadi keseimbangan hidup ini memang penting teman-teman yang gue. Dan jangan-jangan sebenarnya hidup kita yang normal adalah sekarang ini pandemi, karena sebelumnya bisa jadi nggak normal. Hidup kita terlalu berlebihan dalam hal mencari uang sehingga lupa ibadah, atau kebalikannya ya ibadahnya berlebihan sampai kita malas untuk ikhtiar, atau juga ya kita sangat nggak ada waktu karena kita mengejar rezeki tapi kemudian nggak punya uang juga ya. Anda yang tahu teman-teman yang gue. Sampai ketemu di Seven Awareness pengajian Ahad depan jam 5 sampai jam 6 pagi. Hidup seimbang adalah preparing untuk Anda sukses post COVID-19, setelah COVID-19 berakhir teman-teman yang great. Salam dari Nako Center. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.